Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Ramadhania dengan NPM 21082602449. Saya akan mempresentasikan pemeriksaan hematologi dari blok hematologi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan adanya laju endap darah. Di mana laju endap darah merupakan ukuran laju endap darah ataupun kita sebut juga dengan erythrocyte sediment rate adalah tes laboratorium mengukur berapa cepat eritrosit ataupun sel darah merah yang mengendap dalam dasar tabung mengukur. Nah, LED ini sebagai komposisi plasma perbandingan antara eritrosit dan plasma. Tes ini spesifik untuk satu penyakit, tapi digunakan tidak spesifik untuk satu penyakit, tapi digunakan untuk indikator adanya inflamasi ataupun infeksi. Nah, jadi kalau misalnya LED-nya meningkat, akan terjadilah dia LED-nya turun, maka terjadilah peningkatan makromolekul plasma, di mana peningkatan LED tadi akan meningkatkan makromolekul plasma, di mana hal ini terjadi karena ada peningkatan jumlah protein besaran plasma seperti fibrinogen maupun imunoglobulin yang seringkali terjadi pada inflamasi ataupun infeksi. Nah, kalau misalnya LED-nya jadi kan sudah peningkatan LED nih. Nah, kemudian ada penurunan LED. Kalau penurunan LED, maka dia akan terjadi peningkatan vaskodilitas plasma, di mana kalau misalnya penurunan LED, peningkatan vaskositas plasma meningkat, maka terjadilah dehidrasi berat ataupun polisetemia, di mana eritrosit akan mengalami kesulitan untuk mengendap sehingga LED akan menurun. Nah, kondisi ini akan membuat darah menjadi lebih kental dan akan memperlambat dari laju endapannya. Kemudian kita masuk ke bagian leukosit. Nah, kalau leukosit sendiri ini adalah fungsi utama leukosit untuk melawan infeksi, melindungi tubuh dengan memfagosit organisme asing dan memproduksi ataupun mendistribusikan antibodi. Tipe utama sel darah putih itu ada granulosit ataupun neutrofil. Nah, kalau neutrofil itu merupakan garis pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri, sama kayak misalnya eosinofil. Kalau eosinofil terlibat dalam respon terhadap infeksi parasit dan reaksi alergi. Sedangkan fungsi dari basofil itu berperan dalam reaksi alergi, melepaskan histamin. Nah, kemudian ada yang kedua ada granulosit, itu terbagi atas limfosit dan monosit. Nah, kalau limfosit itu terlibat dalam respon kekebalan adaptif. Nah, kalau misalnya monosit itu akan berubah menjadi makrofag yang akan di jaringan dan berfungsi dalam fagositosis. Kemudian nilai normal itu bernilai 4.000 sampai 10.000. Nah, hitung jenisnya itu berkisar seperti ini. Eosinofil, basofilnya 0 sampai 1%, neutrofil batang 2 sampai 6%. Nah, interpretasinya jika leukositosis itu dia nilainya 10.000, di atas 10.000. Nah, kalau misalnya disebut leukopenia jika nilainya di bawah 4.000. Nah, kalau misalnya leukositosis itu terjadinya ada nanti menandakan ada inflamasi, adapun infeksi. Nah, kalau misalnya di bawah 4.000 ataupun leukopenia itu menggambarkan adanya infeksi virus ataupun gangguan pada sumsum tulang. Nah, kemudian trombosit. Trombosit itu fungsi utamanya untuk adalah menghentikan pendarahan, di mana ia adalah elemen terkecil dalam pembuluh darah. Nah, trombosit ini akan diaktifasi setelah kontak dengan permukaan dinding endotelia. Fungsinya itu untuk menghentikan pendarahan dan menjaga keutuhan dari dinding kapiler. Kalau peningkatan pada trombosis berhubungan dengan adanya kanker, splenektomi, polistemia vena, trauma, dan sirosis. Nah, kalau penurunannya atau trombositopenia berhubungan dengan ITP, anemia hemolitik, aplasik, serta memiliki nilai normal 150 sampai 400.000. Kemudian kita masuk ke hematokrit. Hematokrit itu adalah pengukuran persentase volume eritrosit dalam 100 ml darah dinyatakan dalam persen. Nah, ini adalah indikator penting untuk menilai apakah seorang memiliki sel darah merah yang cukup untuk mengangkut oksigen ke dalam tubuh atau tidak. Nah, pemeriksaannya ada makrohematokrit dengan tabung Winthrop dan mikrohematokrit dengan tabung kapiler ataupun adanya antikoagulan. Nah, memiliki nilai normal yaitu 37 sampai 43% dan pria 40 sampai 48%. Nah, kalau hematokritnya itu meningkat, maka itu adalah kondisi yang mengakibatkan ada makrositosis, polisetemia, dan dehidrasi. Nah, kalau misalnya hematokritnya rendah itu mengindikasi adanya anemia. Kemudian kita masuk ke bagian hemoglobin. Hemoglobin adalah protein sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkat karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Memiliki nilai normal 14, kalau pada pria 14 sampai 18 gram,
Sedangkan pada anak-anak 10 sampai 16 gram per desiliter. Kemudian pada bayi baru lahir 10 sampai 24 gram per desiliter. Kemudian TABC. TABC itu adalah mengukur kapasitas total darah untuk mengikat besi, transferin, dan menunjukkan berapa banyak transferin yang tersedia untuk mengikatan besi. Memiliki nilai normal 240 sampai 450 mikrogram per desiliter. Memiliki TABC tinggi untuk biasanya ada anemia defisiensi besi. Kalau TABC-nya rendah, anemia penyakit kronis. Nah, ini adalah nilai rujukannya. Kemudian ada ini ferritin. Kita masuk ke ferritin, di mana ferritin adalah protein yang menyimpan besi dalam sel. Kadar ferritin serum mencerminkan adanya cadangan besi dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ferritinnya rendah merupakan penanda fisik dari anemia defisiensi besi. Nah, karena dia tadi cadangannya kan rendah, kalau ferritinnya tinggi, maka dia ada inflamasi kronis. Nah, itu atau hemakromatosis atau overload dari besi sekunder. Nah, ini adalah rujukannya. Serum iron itu adalah mengukur jumlah besi yang terikat pada transferin yang beredar dalam darah dinyatakan dalam mikrogram per desiliter. Kadar serum iron itu adalah indikator dari besi sirkulasi, tapi tidak mencerminkan dari status besi keseluruhannya. Nah, kalau serum ironnya rendah dapat mengindikasi adanya anemia defisiensi besi. Nah, kalau ironnya tinggi, maka dia mengandalkan adanya hemokromatosis, anemia hemolitik, dan setelah terapi besi parenteral ataupun suplementasi besi berlebihan. Nah, ini adalah memiliki nilai rujukan 0,5% sampai 1,68, 50 sampai 1,168. Kemudian MCHC, di mana adalah pengukuran konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam eritrosit jantakan dalam gram per desiliter. Memiliki nilai normal 32 sampai 36 gram per desiliter. Nah, nanti nilai patologinya itu kalau misalnya hipokromik, dia kurang dari 32 gram per desiliter, anemia defisiensi besi hingga thalassemia. Kalau hiperkromik, dia besar dari 36 gram per desiliter. Dia menandakan adanya sferositosis herediter. Nah, kemudian kalau MCH adalah pengukuran jumlah rata-rata hemoglobin dalam setiap eritrosit dinyatakan dalam pikogram. Nilai normalnya 27 sampai 31 pikogram. Nah, patologinya nih hipokromik, dia nilainya kan kurang dari 27 nih. Maka dia menandakan adanya anemia defisiensi besi dan thalassemia. Kalau hiperkromik itu besar dari 31 pikogram itu menandakan adanya anemia mikrositik seperti anemia megaloblastik dan sferositosis. Kemudian ada MCV, adalah parameter yang mengukur volume rata-rata eritrosit dalam femtoliter. Ini adalah salah satu parameter penting untuk penilaian morfologi eritrosit. Nah, itu ada normositik ataupun MCH 80 sampai 100 femtoliter ditemukan pada anemia akibat perdarahan akut ataupun anemia hemolitik. Kalau misalnya mikrositik ataupun kurang dari 80 nih nilainya biasanya menunjukkan adanya anemia defisiensi besi, thalassemia ataupun anemia akibat penyakit kronis. Kemudian makrositik ataupun besar dari 100 femtoliter ditemukan adanya anemia megaloblastik akibat defisiensi vitamin B12 ataupun asam folat dan juga kondisi lain seperti penyakit hati kronis ataupun alkoholisme. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.